Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrata Nur dari kelas PBS 5G dengan NIM 19040200186. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi. Materi yang pertama adalah mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Materi yang kedua adalah pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi maupun organisasi. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu aspek manajemen yang sangat strategis karena sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia yang akan memberikan daya terhadap sumber-sumber lainnya dalam suatu manajemen. Materi yang ketiga adalah pengembangan melalui pelatihan. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Materi yang keempat adalah manajemen karir. Pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan tambahan kemampuan seseorang karyawan yang dilakukan secara resmi dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dalam pelaksanaan pengembangan karir, perlu dilakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan perencanaan, pengembangan karir, pendekatan pengembangan karir, sistem pengembangan karir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Materi yang kelima adalah promosi dan pengembangan karir. Promosi adalah pemindahan karyawan dari suatu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, dan tanggung jawab yang lebih besar. Pertimbangan untuk promosi ada dua, yaitu masa kerja atau senioritas dan kemampuan atau kompetensi. Materi yang keenam adalah penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum, penilaian prestasi kerja adalah merupakan suatu penilaian yang sistematis terhadap penampilan pekerjaan yang telah dilakukan oleh suatu karyawan dalam upayanya untuk mengembangkan diri atau karir untuk kepentingan perusahaan atau organisasi. Materi yang ketujuh adalah kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi merupakan pendapatan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi erat hubungannya dengan kepuasan kerja. Apabila perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi pada karyawan, maka berpengaruh pada kepuasan kerja yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Dan materi yang terakhir adalah materi yang ke-8 tentang motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Motivasi bukan hanya dapat diberikan untuk menyemangati diri ataupun orang di sekitar, tetapi juga dapat diberikan kepada para karyawan untuk mengembangkan rasa semangat dalam berproduktivitas. Itulah materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.